Salam, jumpa lagi dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Klasis Timur Tengah Utara. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Di bawah terang tema Kasih Bapa dalam Pengorbanan Anak Tunggal Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah dengan hikmat Tuhan kami mampu memahami firman Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami, ya Allah, karena kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita di bawah judul perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari, banyak orang berpikir kasih itu hanya perasaan. Tetapi kasih sejati bukan hanya sekedar perasaan. Kasih sejati selalu melibatkan pengorbanan. Seperti seorang ibu yang rela bergadang sampai pagi demi anaknya. Seperti seorang bapak yang rela bekerja keras demi keluarga. Seperti juga seorang sahabat yang tetap setia walaupun kita gagal. Demikianlah kasih Bapa kepada kita. Melalui perumpamaan dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46, kita akan melihat bagaimana kasih Allah bekerja. Kita akan menyelami 3 pelajaran penting tentang kasih Bapa. Mari kita melihat bacaan kita. Dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46, Yesus menceritakan tentang seorang tuan tanah yang memiliki kebun. Dia menyewakan kepada para penggarap dan lalu dia pergi ke negeri lain. Saat tiba waktunya panen, dia mengutus hambanya untuk mengambil hasilnya. Tetapi para penggarap justru memukuli dan membunuh mereka. Tuan tanah kemudian mengutus anaknya dengan harapan mereka akan menghormatinya. Tetapi justru mereka membunuh anak itu. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menguasai warisannya. Jelas perumpamaan ini menggambarkan Allah yang mengutus nabi-nabinya kepada Israel, tetapi mereka ditolak. Dan akhirnya Allah mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, tetapi justru dia disalibkan. Mati di atas kayu salib. Namun yang luar biasa adalah Allah tidak membalas dengan murka, tetapi Allah menjadikan kematian Yesus sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Karena itu 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan ini tentang kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah itu tak terbatas. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Jika kasih Tuhan itu seperti manusia, kita pasti sudah ditinggalkan. Karena kasih manusia sering bergantung pada kondisi. Kita menyayangi seseorang selama dia baik pada kita. Tetapi saat dia mengecewakan kita, maka kasih itu mulai pudar. Pernahkah Anda mendengar pasangan suami istri bertengkar hanya karena hal kecil? Misalnya suami lupa ulang tahun pernikahan. Lalu istri marah. Lalu suami memberi alasan. Tapi sayang, saya kan tetap ingat tanggal lahirmu. Lalu istri menjawab, oh, jadi saya cuma sekedar orang yang lahir bagimu, bukan seseorang yang kau nikahi dengan cinta. Kita belajar di sini Bapak Mama, bahwa kasih manusia itu sering penuh syarat. Tetapi kasih Tuhan tidak demikian. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan tidak bergantung seberapa baik atau buruknya kita.
Dia tidak menunggu kita menjadi layak terlebih dahulu. Tetapi justru dia mengasihi kita dalam keadaan yang paling berdosa sekalipun. Inilah kasih yang sejati. Kasih yang memberi tanpa menuntut balasan. Kasih yang rela berkorban demi keselamatan kita. Kita hidup di dunia makin egois, di mana orang lebih peduli pada diri sendiri, di mana orang lebih peduli pada jumlah like yang ada di media sosial daripada kepedulian nyata. Tapi dari bacaan firman Tuhan kita belajar bahwa di dunia yang semakin egois, kasih Tuhan tetap hadir dan menanti semua orang kembali kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan Allah itu adalah tindakan pemulihan. Bapak Ibu, pengorbanan Yesus itu bukan hanya sekedar cinta, tapi juga sebuah tindakan pemulihan. Dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi untuk memulihkan apa yang telah hancur. Pernahkah Bapak Ibu memecahkan gelas atau piring? Biasanya kita langsung membuang pecahannya. Tapi di Jepang itu ada satu seni bernama kintsugi, di mana piring yang pecah tidak langsung dibuang, melainkan direkatkan kembali dengan emas, yang kemudian menghasilkan sebuah karya yang lebih indah. Demikian kasih Tuhan. Ketika kita hancur karena dosa, Dia tidak membuang kita. Sebaliknya Dia menyatukan kembali kepingan hidup kita dan membuatnya menjadi lebih indah. Banyak orang merasa hidupnya hancur karena kegagalan, karena tekanan ekonomi, karena hubungan yang rusak, atau kehilangan harapan. Tidak heran banyak orang yang mencari pelarian kepada hal-hal yang salah, narkoba, dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit yang memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Angka menunjukkan dalam data bahwa angka bunuh diri itu terus meningkat, terutama di kalangan anak muda yang merasa putus asa. Tapi hari ini kita belajar, kasih Allah itu adalah jawaban. Yesus berkata di Matius 11 ayat 8, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus tidak hanya menyelamatkan, tapi Dia juga memulihkan hidup yang hancur. Jadi kalau kita merasa hidup kita hancur, datang saja pada Yesus. Dia pasti akan memulihkan. Yang ketiga, kasih Allah menuntut tanggapan dari kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, kasih tidak boleh hanya diterima tanpa respon, ditanggapi dengan baik. Ketika kita sadar betapa besar kasih Tuhan, maka tentu saja hidup kita harus berubah. Jika kita tidak menanggapi kasih Tuhan, kita akan kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup dalam berkat dan damai sejahtera yang sejati. Tetapi jika kita menanggapinya, meresponnya dengan iman dan ketaatan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan pengharapan, sukacita, dan tujuan yang mulia di dalam Kristus. Lalu, bagaimana kita merespon kasih Tuhan? Yang pertama, dengan hidup dalam ketaatan. Kita tidak diselamatkan untuk kembali ke dalam dosa, untuk kembali kepada kehidupan yang lama, tetapi untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan mengasihi sesama. Di dunia yang semakin individualis, masing-masing orang hanya memperhatikan dirinya sendiri, kita dipanggil untuk membawa kasih Kristus kepada orang lain. Yang ketiga, dengan memberitakan kabar baik. Jangan biarkan kasih Tuhan hanya menjadi sesuatu yang kita nikmati sendiri. Bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu, ada seorang pria jatuh dalam sumur yang dalam. Kemudian dia berteriak minta tolong. Lalu datanglah seorang bijak yang berkata begini, "Tenang saja, ini bagian dari keseimbangan alam." Pria itu berteriak, "Tolong, aku butuh bantuan." Lalu datang seorang ilmuwan yang berkata, "Secara teoritis, jika kau punya tali sepanjang 10 meter, kau bisa keluar dari sana." Tapi pria itu tidak pernah tertolong. Kemudian datang seorang teman sejati yang tanpa banyak bicara, dia langsung melemparkan tali dan menariknya keluar. Bapak Ibu, Yesus bukan hanya memberikan teori atau kata-kata bijak. Dia benar-benar turun dan menarik kita keluar dari sumur dosa. Dan karena itu kita pun dipanggil
untuk meneruskan kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih Tuhan itu lebih luas dari langit dan lebih dalam dari samudra. Jika Allah rela memberikan anaknya, apakah kita masih ragu bahwa Dia tidak peduli dengan hidup kita? Banyak orang mencari kasih di tempat yang salah, di media sosial, dalam pengakuan manusia, atau materi duniawi. Tapi ingat, likes di Instagram, Facebook, dan lain-lain tidak menyelamatkan hidupmu. Saldo rekening tidak bisa membeli damai sejahtera, dan popularitas tidak bisa menggantikan kasih sejati dari Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, atau saya sudah gagal terlalu banyak. Tapi dengan ini, kasih Tuhan tidak pernah, sekali lagi, dengar ini, kasih Tuhan tidak pernah mengenal kata terlambat. Bahkan jika hidupmu seperti nasi yang sudah jadi bubur, Tuhan bisa menjadikannya bubur ayam spesial. Ditambah cakwe, ditambah telur, ditambah kerupuk, bikin hidup makin nikmat. Jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa mengalami kasih Tuhan. Dan kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, mari kita bagikan itu kepada orang lain. Kalau kita masih ragu akan kasih Tuhan, mari buka hati. Jika kita masih jauh dari Tuhan, mari kita pulang. Tuhan memberkati. Amin.